Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Sebelum saya mulai cerita pada malam ini, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Gimana? Sudah siap? Kalau begitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya dan selamat mendengarkan. Mika sudah suka mendaki sejak umur 17 tahun. Dia sering mendaki dengan teman-temannya. Jika dihitung, sudah ada 3 gunung yang berhasil dia daki. Awalnya Mika hanya penasaran dan mencoba-coba saja. Namun kini malah menjadi hobi. Mau sampai kapan kamu mendaki terus? Usiamu sudah 25, Dok. Coba pikirkan masa depanmu. Ibunya mencoba mengingatkan Mika. Bu, mendaki itu hobi, dan hobiku ini tidak mengganggu masa depanku, malah bikin aku semangat lagi kalau capek. Mika mencoba menenangkan ibunya. Tapi Dok, di kampung ini hanya kamu yang belum menikah. Teman-teman seusiamu sudah menikah semua. Mendengar itu, Mika tidak lagi berkomentar. Akhir-akhir ini ibunya sering membahas soal pernikahan. Mika tahu menikah itu penting, tetapi menurutnya menikah dengan orang yang tepat jauh lebih penting. Doakan saja ya Bu, siapa tahu aku mendapat jodoh dari mendaki juga. Mika yang tidak mau menyinggung perasaan ibunya hanya meminta doa. Bulan Mei, pabrik tempat kerja Mika sedang sepi orderan. Hal itu membuat pihak pabrik mengeluarkan kebijakan baru. Sejak kebijakan itu muncul, karyawan hanya masuk kerja 3 kali dalam 1 minggu. Mika yang mendapatkan jatah libur 3 hari langsung mengajak Eko, Pras, Hana, dan Marsha untuk bertemu. Mereka janjian di warung makan tempat biasa mereka makan dan nongkrong. Kalian gimana? Bisa kan mendaki tanggal itu? Mika sangat antusias membuat janji dan rencana mendaki dengan teman-temannya. Kalau aku sih bisa, Eko menjawab terlebih dahulu. Mika pun mengangguk lalu melirik Pras, Hana, dan Marsha yang belum mengemukakan jawabannya. Pras sedang menghitung-hitung tanggal, sedangkan Hana dan Marsha lagi memikirkan cuaca belakangan ini. Bagaimana? Apa kalian bisa? Tanya Mika untuk yang kedua kalinya. Bisa kalau tanggal itu, kebetulan aku juga jatah libur. Pras menjawab ketika dia selesai menghitung tanggal jatah liburnya. Hana dan Marsha pun akhirnya juga ikut. Mereka yang menjadi atasan di tempat kerjanya bisa izin kapan saja. Oleh karena itu mereka hanya mengkhawatirkan cuaca saja. Jawaban dari teman-temannya itu membuat Mika kegirangan. Kini giliran menentukan gunung yang akan mereka daki. Kalau saranku, mending gunung yang dekat-dekat aja. Hana menyahut terlebih dahulu. Nah, bener itu. Kan kalau liburnya kita cuma 3 hari. Pras menambahi. Kalau aku sih setuju aja. Kalau Eko gimana? Setuju nggak? Mika melirik Eko. Loh, aku mah bebas. Kan aku cuma buka bengkel di rumah. Eko tertawa kecil. Dan mereka pun yang kelupaan itu ikut tertawa. Mika dan yang lainnya mencari informasi tentang gunung terdekat. Tentunya gunung yang belum pernah mereka daki. Hampir 5 menit mereka mencari melalui internet namun belum juga menemukan gunung yang pas. Aku gak ketemu nih, kalian ada rekomendasi gak? Mika mengangkat kepala dan memandangi satu persatu temannya. Eko tuh yang hampir setiap minggu mendaki. Pras melirik Eko. Iya, Eko pasti tahu itu. Eko yang masih asik menghisap rokoknya pun terkejut. Dia pun membalas teman-temannya hanya dengan menggaruk kepala sambil meringis. Aku tadi kepikiran satu gunung, tapi gak terlalu terkenal. Eko mencoba mengingat-ingat nama gunung yang sempat terlintas di pikirannya tadi. Ya gak apa-apa, yang penting kan gunung. Aku pikir-pikir semua gunung pemandangannya di puncak itu bagus. Marsha langsung menyahut dengan antusias. Kalau itu aku setuju. Kalau gak terkenal, biasanya sepi dan kita bisa lebih menghayati. Hana pun ikut memberikan saran. Mika pun juga setuju.
Di saat yang lainnya setuju, Eko juga sudah berhasil mengingat nama gunungnya. Mereka sudah tidak sabar gunung mana yang Eko maksud. Sebelum memberitahu namanya, Eko pun menjelaskan jaraknya terlebih dahulu. Mereka agak lega karena jaraknya hanya 2 jam dari tempat mereka tinggal. Kalau itu sih termasuk dekat, aku kira sampai 5 jam. Pras tertawa kecil. Eko mengangguk sambil tertawa. Belum berhenti tertawa, Mika sudah mendesak Eko untuk mengatakan tempatnya. Gunung Butak namanya, seru Eko dengan lantang. Mika dan yang lainnya hanya tercengang saat mendengar gunung itu disebut. Mereka baru mendengar nama gunung itu. Eko yang sudah tahu meminta mereka mencari informasi tentang gunung tersebut. Dan rasa penasaran itu tumbuh di hati mereka. Cocok ini. Mika yang sudah mencari informasi tentang gunung itu terlihat sangat antusias. Nah benar, aku juga cocok. Penasaran banget sama gunung ini. Pras dan yang lainnya pun ikut setuju. Kalau kalian setuju, aku punya teman rumahnya ada di sana. Mungkin kita bisa numpang buat istirahat dulu sebelum ke gunungnya. Gimana? Setuju nggak? Eko kembali mengatakan. Mendengar hal itu, Mika dan yang lainnya tentu setuju. Karena siapa yang akan menolak ketika mendapatkan tempat menginap gratis? Usai berembuk soal pendakian, mereka pun pulang. Mika senyum-senyum sendiri sepanjang perjalanan pulang. Dia membayangkan keindahan gunung itu. Apalagi suasana gunungnya yang sepi karena belum terlalu terkenal. Ketika hendak berangkat mendaki, ibunya mendekati Mika. Mika menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya. Sejak mempersiapkan barang-barang untuk mendaki, dia sudah menduga ibunya bakal menasehatinya lagi. Kamu mau mendaki lagi? Ibunya bertanya dengan rasa heran. Iya bu. Mika menjawab sambil memasukkan beberapa mie instan untuk bekal nanti. Ibu itu gak pernah melarang kamu mendaki, tapi tolong pikirkan juga masa depanmu. Kamu seharusnya sudah memikirkan tentang pernikahan, bukan hanya bersenang-senang terus. Mika terdiam, dugaannya memang tidak meleset. Ibunya pasti akan menyinggung soal pernikahan. Nasihat seperti ini sudah sering dia dengar sejak usianya menginjak 25 tahun. Tenang bu, semua itu ada waktunya. Jawab Mika dengan tersenyum kecut. Ya tapi kapan? Ibu sudah lama menunggu. Mika yang sudah tidak tahan memilih pergi dari ruangan itu untuk menenangkan diri. Pikirannya terasa penuh. Dia ingin segera berangkat mendaki. Rasanya sudah tidak kuat lagi mendapatkan pertanyaan berulang kali dari ibunya. Mika yang sedang termenung di belakang rumah kepikiran Hana. Mungkin dia bisa tinggal di rumah Hana sambil menunggu sore tiba. Ide yang terbersit di pikirannya itu pun membuat Mika buru-buru menelpon Hana. Kamu kenapa? Ibumu mau nyuruh menikah lagi? Hana yang sering mendengar curhatan hati temannya langsung bisa menebak. Iya Han, boleh nggak aku nunggu aja di rumah kamu dulu? Ya boleh dong, dengan senang hati. Hana menyambut dengan sukacita. Mika merasa kegirangan. Dia pun segera menutup telepon dan mengemasi barang-barang yang tadi sudah dia siapkan. Setibanya di rumah Hana, Mika membantu Hana menyiapkan barang-barang yang belum ada. Hana merasa senang karena terbantu dengan adanya Mika di rumahnya. Tidak hanya itu, Hana yang biasanya lama menyiapkan barang-barang mendadak menjadi cepat. Iya, kamu mau minum apa? Sekalian nunggu Marsha datang. Hana pun menawarkan minum setelah barang-barang untuk mendaki sudah siap semua. Apa aja deh Han? Mika tidak terlalu menginginkan minum. Dia hanya ingin beristirahat tanpa terganggu. Hana kemudian membuatkan minuman untuk Mika. Dan ketika dia datang membawakan minum, Marsha juga datang. Mereka minum sambil membahas Gunung Butak yang nanti akan mereka daki. Rasa penasaran mereka begitu tinggi. Kalau gunungnya sepi, bakalan seru nih. Karena kita bisa main sepuasnya tanpa mengganggu orang lain. Iya ya, kita gak perlu antri kalau mau mengambil foto. Seru Mika menambahi. Tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat. Eko dan Pras datang membawa mobil. Mika dan Hana sudah mempersiapkan tas dan barang bawaan di teras. Ketika Eko turun, mereka buru-buru memasukkan tas dan barang bawaannya ke mobil. Ini yakin sudah semua? Eko ngecek lagi barang-barang yang tadi dimasukkan sebelum menjalankan mobilnya.
Iya, sudah, aman. Mika menjawab dengan mantap. Eko dan Pras langsung masuk, dan tidak berselang lama mobil berjalan dengan sangat pelan hingga sampai ke jalan raya. Mobil itu semakin lama semakin cepat. Mereka akan menempuh sekitar 2 jam perjalanan, dan hal itu membuat perjalanan tidak terlalu melelahkan. Ketika memasuki daerah Gunung Butak, sikap Hana berubah. Dia mendadak menjadi pendiam, padahal saat itu semua tengah asik membicarakan tentang pendakian. Dan obrolan itu berjalan sangat seru, hingga Mika menyadari kalau dari tadi hanya suara Hana yang tidak terdengar. Mika pun melirik Hana. Temannya itu tampak sedang melamun sambil memandangi luar dari balik kaca jendela. Pandangannya terlihat kosong dan matanya tidak berkedip sama sekali. Hana, kamu sakit?" "Hah? Enggak, aku gak sakit," ucap Hana gelagapan dan dia seperti orang yang terkejut. "Dari tadi itu aku lihat kamu itu melamun. Kenapa? Ada masalah?" Mika bertanya lagi. Dia masih mengkhawatirkan kondisi Hana. "Ah, melamun? Aku kira aku tidur dari tadi." Hana terkejut. Dia sedikit mengangkat wajahnya usai mendengar hal itu. "Kamu itu dari tadi melamun." Marsha membantu Mika meyakinkan Hana. Kepala Hana menjadi pusing. Dia tidak menyangka kalau dari tadi dia melamun. Hana masih memikirkan apa yang terjadi kepadanya. Mika mengajak Hana dan yang lainnya membahas hal lain. Dia tidak ingin Hana larut dalam kejadian barusan. Mereka ngobrol sampai mobil pun berhenti di sebuah halaman rumah yang sangat luas. Semua terkejut lalu melihat keluar dari balik kaca mobil. Rumah joglo dengan dinding yang terbuat dari kayu terpampang jelas di depan mereka. Rumah itu terlihat sangat luas dan besar. Eko turun paling awal disusul Pras dan yang lainnya. Mereka pun menurunkan barang-barang dari bagasi sebelum masuk ke rumah joglo itu. Ketika barang dan tas sudah turun semua, Eko pun berjalan duluan sambil menjinjing tasnya. Mika menyusul karena bawaannya tidak terlalu banyak. Kemudian disusul Hana dan Marsha yang berjalan di paling belakang. Setelah jalannya lumayan jauh karena halamannya luas, akhirnya mereka sampai di depan pintu rumah joglo itu. Mereka berdiri sejajar membentuk barisan di sana. Karena itu merupakan rumah temannya, Ekolah yang bertugas untuk mengetuk pintu. Dia maju satu langkah lalu mengetuknya dengan agak keras. Ketukan pukulan pertama langsung mendapat sahutan. Eko agak mundur sedikit saat mendengar pintu hendak dibuka. Dan ketika pintu dibuka, 2 orang muncul. Satu laki-laki seusia Eko dan yang satunya nenek-nenek berusia sekitar 65 tahun. "Akhirnya kalian datang. Ayo masuk." Nenek itu meminta Eko dan yang lainnya masuk. Eko mengangguk lalu mengomandoi teman-temannya untuk segera masuk. Satu persatu dari mereka memasuki rumah yang sangat sederhana itu. Sesampainya di dalam, mereka pun sibuk memandangi setiap bagian rumah yang belum berubah dan masih tampak seperti bangunan tempo dulu. Pencahayaan rumahnya pun hanya berasal dari lampu kuning kecil, sehingga cahayanya tidak tersebar merata dan membuat beberapa bagian di ruangan tersebut tampak gelap. "Maaf ya, hidangannya seadanya. Mohon dimaklumi karena di desa itu cari makan sulit." Nenek itu membagikan hidangan berupa singkong rebus kepada mereka sambil tertawa kecil. "Ah mbah, ini sudah lebih dari cukup," jawab Mika dengan cepat. Ketika sedang menikmati singkong itu, nenek yang mereka tahu bernama Mbah Parti tersebut bertanya-tanya kepada mereka. "Kalian pernah naik ke Gunung Butak?" "Kalau Eko sih sudah pernah mbah, kalau kami berempat belum." Pras yang hendak memakan singkong yang kedua kalinya menyempatkan diri untuk menjawab. "Berarti belum tahu peraturannya ya?" Mbah Parti mengangguk sambil meluruskan kedua kakinya yang keriput ke depan. Sontak mereka berempat menggeleng. Eko yang sudah tahu memilih diam. Dia tidak mau mendahului Mbah Parti, karena hal itu bisa membuat Mbah Parti murka dan marah. Dulu pernah kejadian saat Eko baru pertama kali datang ke rumah ini. Ada orang yang merasa tahu dan membeberkan info tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Mbah Parti. Mbah Parti marah dan mengusir orang itu. "Gunung Butak itu masih alami dan asri. Gunung itu ada penjaganya. Ada beberapa pantangan yang tidak boleh kalian langgar." "Apa saja mbah pantangannya? Biar kami ingat-ingat."
Mika menyahut sambil mengunyah sebagian singkong yang masih ada di mulutnya. Nanti saja, sekalian berdoa supaya selamat, jawab Mbah Parti dengan muka yang datar. Usai menikmati hidangan, tiba-tiba lampu di ruang itu padam. Hana yang sedikit takut akan gelap teriak karena terkejut. Eko meminta Hana dan yang lainnya untuk tenang. Dia juga melarang teman-temannya untuk membuat kegaduhan. Aku sudah bawa peralatannya. Mbah Parti keluar dari kamarnya sambil membawa dupa dan kemenyan. Dia mulai melakukan sebuah ritual. Dia tuang bunga melati ke dalam dupa itu, lalu dia nyalakan arang yang sudah dicampur dengan kemenyan dan melati. Mika menelan ludah berkali-kali. Entah mengapa, tiba-tiba ruangan itu terasa begitu mencekam. Kalian sentuh asap-asap itu, lalu basuh ke muka kalian. Mbah Parti memutar dupa yang mengepulkan asap ke depan mereka satu persatu. Mereka hanya menuruti apa yang Mbah Parti perintah. Tangan mereka dengan cepat membasuhkan asapnya ke muka mereka masing-masing. Dan setelah itu, Mbah Parti melempari mereka dengan bunga melati. Pantangan yang tidak boleh dilanggar ada 3. 1, tidak boleh mendaki dalam keadaan menstruasi. Mendengar pantangan yang pertama, Mika terlihat syok. Karena saat ini dia sedang menstruasi. Dia juga tidak mau acara mendakinya menjadi gagal. Di sini apa ada yang menstruasi? Tanya Mbah Parti dengan sedikit melotot. Semua terdiam dan saling memandang. Jangan ada yang berbohong. Semua ini kaitannya dengan keselamatan kalian. Mbah Parti sedikit membentak hingga membuat Mika ketakutan. Mau tidak mau, akhirnya dia pun mengaku. Mbah Parti tidak memarahinya dan hanya menaburkan bunga melati ke dupanya lagi. Mika menyimak dengan tubuh yang sedikit gemetar. Dia benar-benar takut kalau terjadi apa-apa kepada dirinya. Karena rumah kalian lumayan jauh, aku tidak melarang kalian atau menyuruh kalian pulang. Makanya aku buat perlindungan untuk kamu. Mbah Parti menunjuk Mika, dan Mika pun mengangguk dan maju sesuai arahan Mbah Parti. Bunga ini kamu simpan di tas atau di saku. Bunga ini adalah pelindung, jadi kamu tidak boleh membuangnya atau menghilangkannya, ucap Mbah Parti. Mika membalas pesan Mbah Parti dengan anggukan. Ritual itu membuat Mika dan teman-temannya terlihat sangat tegang. Pikir mereka menjerumus ke hal-hal yang mistis. Apa jangan-jangan gunung itu angker? Pertanyaan semacam itu terus berputar di kepala mereka. Pantangan yang kedua adalah ketika kalian nanti mendengar suara perempuan tertawa, sebaiknya kalian cepat-cepat pergi dari sana. Mbah Parti menatap satu persatu wajah mereka. Wajah Hana dan Marsha sedikit memerah memucat. Memangnya kenapa, Mbah? Tanya Pras penasaran. Itu artinya kalian harus segera pergi karena mereka merasa terganggu. Mika semakin takut. Gunung yang tidak terkenal ternyata menyeramkan. Dia merasa sedikit menyesal karena sudah memilih gunung tersebut. Padahal sebelumnya dia membayangkan keindahan gunung itu dan suasana sepi yang mungkin akan memberikan ketenangan. Pantangan yang ketiga adalah dilarang bersiul atau berkata kotor saat mendaki, karena menurut mereka hal itu sangat mengganggu, ujar Mbah Parti. Selesai berdoa dan melakukan beberapa ritual, tiba-tiba lampu ruangan itu menyala lagi. Mika melihat wajah teman-temannya yang berubah 180 derajat. Wajah yang tampak senang saat berangkat tadi hilang dan berganti dengan wajah yang tegang. Namun ada wajah yang menarik perhatian Mika. Wajah itu adalah wajahnya Pras. Raut wajahnya tampak kesal. Mika sendiri tidak tahu kenapa Pras bukannya takut atau malah khawatir dan malah begitu kesal. Mbah Parti pun berdiri dan mengembalikan dupa dan peralatan lainnya yang tadi dia gunakan untuk ritual. Usai mengembalikan barang-barangnya, Mbah Parti menyuruh mereka berangkat. Eko kemudian pamit disusul dengan yang lain. Sepeninggal dari rumah Joglo itu, Pras akhirnya mengungkapkan kekesalannya. Dia merasa kesal karena harus menjalani ritual yang memakan waktu begitu banyak. Seharusnya tadi kita gunakan untuk tidur, gerutu Pras saat berada di tengah perjalanan menuju Gunung Butak. Jangan begitu, tujuan ritual tadi supaya kita selamat, Pras, Eko mengingatkan. Tapi kok bukannya setiap gunung itu sama aja? Tidak ada penunggu seperti yang Mbah Parti bilang tadi. Pras yang tidak mempercayai hal-hal gaib tentu mengejutkan teman-temannya. Ya beda, Pras.
Gunung ini masih baru dan kita nggak tahu apa yang ada di dalamnya. Aku saja yang sudah pernah ke sana masih sering salah jalan. Eko menggeleng. Dia tidak setuju dengan apa yang Pras katakan. Pras masih tidak percaya. Bahkan dia sampai ingin membuang bunga melati yang Mika simpan. Untung saja Mika sigap dan menarik tasnya sedikit ke depan saat Pras hendak mengambilnya. Pras, aku tahu kamu tidak percaya, tapi jangan sampai kelewatan begini. Mika memasang muka kesal. Pras hanya diam dan melanjutkan perjalanan mereka. Tak terasa mereka pun akhirnya sampai di pintu pendakian. Di sana Eko melakukan pendaftaran dan mengurus administrasi. Mika dan yang lainnya pun menunggu sambil mengecek barang-barang bawaan sekali lagi. Dan semuanya sudah lengkap. Mika yang suka dengan bau melati mengambil satu bunga untuk dia taruh di saku tas depan. Dan sisanya dia simpan di kantong plastik yang tadi diberi oleh Mbah Parti. Ketika semua administrasi beres, mereka pun mulai mendaki. Dugaan Hana, Mika, dan Marsha ternyata benar. Gunung ini masih tergolong sepi. Malam itu hanya mereka yang mendaki. Pokoknya jangan ada yang berpencar. Semua harus bareng. Perintah Eko kepada teman-temannya. Eko berada di depan sendirian. Di belakangnya ada Mika, Hana, Marsha, dan paling belakang adalah Pras. Ternyata sepi ya gunungnya. Suara Hana memecah keheningan yang menyelimuti mereka. Iya, tapi serem. Coba tadi Mbah Parti nggak bilang soal perempuan yang tertawa. Pendakian kita ini bakalan seru. Marsha mendesah kecewa. Ya mau bagaimana lagi, semua harus diberitahu supaya bisa selamat. Mika menambahi. Kalian tenang aja, nggak perlu takut soal begituan. Mbah Parti hanya menakut-nakuti kalian saja supaya kita nggak membuat kegaduhan di gunung. Pras pun menyahut dari belakang. Semua diam sebentar. Lalu tiba-tiba Pras menyuruh mereka bersikap biasa dan boleh bertingkah sesukanya. Ah, serem ah, aku gak mau, kamu aja. Hana yang berada di baris nomor 3 pun menggeleng. Pras, jangan nekat. Ibarat kita bertamu ke rumah orang, kita harus sopan. Marsha yang berada persis di depannya pun menasihatinya. Rumah siapa? Alam ini tuh rumah siapa saja, gak ada yang berhak melarang atau memiliki. Pras masih keras kepala. Dan dia malah bersiul-siul. Eko dan yang lainnya hanya bisa menggelengkan kepala melihat tingkah laku Pras. Pras seperti membahayakan dirinya sendiri. Mereka terus berjalan menapaki jalan pendakian yang terbuat dari gundukan tanah. Namun entah mengapa, tiba-tiba saja Mika mengeluh punggungnya terasa berat sekali. Sehingga membuat semuanya berhenti sejenak untuk mengecek keadaan Mika. Punggung yang mana, Mik? Tanya Hana panik sambil mengusap-ngusap punggung Mika yang terlihat sedang meringis kesakitan. Semuanya Han, rasanya gak karuan. Rasa berat itu pun berubah menjadi rasa sakit yang menjalar ke semua bagian punggungnya. Eko membantu Mika menurunkan tasnya. Mungkin barang bawaan yang ada di dalam tasnya lah yang membuat punggungnya terasa berat. Mika masih terlihat kesakitan. Coba duduk dulu, Mik. Pras meminta Hana membantu Mika untuk duduk di bawah pohon rindang yang ada di pinggir jalan pendakian itu. Marsha yang ikut panik mengeluarkan air mineral. Dia membantu Mika untuk minum. Siapa tahu dengan minum sakitnya bisa reda. Terima kasih semuanya ya. Nafas Mika tersengal-sengal. Rasa sakit itu sedikit berkurang. Sama-sama, Mik. Bagaimana? Sudah mendingan? Marsha penasaran usai memasukkan air mineralnya. Iya Syah, ini udah mendingan. Mika mencoba menggerakkan tangannya dan badannya. Ternyata sakitnya sudah menghilang. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan ketika tiba di sebuah savana, Mika merasakan pusing. Dia sempat berhenti dan terasa ingin pingsan. Hana yang berada persis di belakangnya langsung menangkap tubuh temannya itu. Kalau sakit jangan dipaksa, kita pasang tenda di savana ini aja. Eko memberikan saran, dan yang lain pun setuju. Mereka mulai memasang tenda. Mika yang hendak bangun dan membantu dilarang oleh Pras. Mika terpaksa duduk kembali dan menyaksikan teman-temannya memasang tenda. 5 menit bergulir dengan cepat. Mereka pun selesai memasang tenda dan kini membuat api unggun. Hana menuntun Mika untuk mendekati api unggun. Mereka semua berkumpul mengitari api itu. Kepala Mika masih terasa pusing, sehingga belum bisa bergerak banyak seperti teman-temannya. Baru saja mereka menyantap mie instan dan kopi hangat, tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya.
Hal itu membuat mereka panik dan masuk ke dalam tenda masing-masing. Ada 3 tenda yang mereka dirikan, 2 tenda untuk tidur dan 1 tenda besar untuk berkumpul. Hana, Mika, dan Marsha berada pada 1 tenda, sedangkan Pras dan Eko di tenda yang lain. Ketika hujan sudah mulai reda, mereka mendengar suara perempuan tertawa cekikikan. Hana, Marsha, dan Mika pun langsung berpelukan. Mereka ketakutan saat suara itu terdengar semakin jelas. Eko dan Pras keluar tenda. Eko pun langsung menghampiri tenda yang berisi Hana dan yang lainnya. "Kita kumpul aja di tenda yang besar," perintah Eko. Hana dan yang lainnya pun menurut. Mereka keluar satu persatu dan masuk ke tenda yang besar. Pras awalnya tidak mau karena mencari suara perempuan yang tertawa cekikan itu. "Udah jangan macam-macam, Pras. Ayo masuk." Eko menarik Pras dengan paksa. Semuanya kini sudah berkumpul di tenda besar. Hana, Marsha, dan Mika masih ketakutan, sedangkan Eko dan Pras sibuk dengan pikirannya masing-masing. "Sepertinya kita nggak bisa ke puncak," Eko tiba-tiba berkata dan membuat semuanya terkejut. "Apa-apaan? Kita sudah sampai di sini kok. Kenapa nggak bisa?" Pras bertanya tidak terima. "Pras, lihat cuacanya. Sepertinya di puncak ada badai, makanya di sini banyak angin dan hujan." Eko meminta Pras untuk memperhatikan cuaca yang terjadi. "Alah, aku akan tetap naik ke puncak. Terserah, kalian mau ikut apa enggak?" Pras kemudian berdiri. Eko dan yang lainnya pun terkejut. Mereka terheran-heran karena sikap Pras yang mendadak menjadi keras kepala. Semua hanya terdiam. Tidak ada yang mengikuti permintaan Pras, hingga mereka mendengar suara auman seperti suara singa. Hana yang mendengar paling jelas refleks memeluk Marsha dan Mika yang tepat ada di sampingnya. "Suara apa itu?" tanya Pras penasaran. "Udah Pras, jangan keluar. Siapa tahu itu singa atau harimau beneran." Eko mencegah, tapi Pras tidak memperdulikannya. Dia tetap keluar dan mencari sumber suara itu. Mereka hanya melihat bayangan Pras dari dalam tenda. Pras berjalan mondar-mandir mencari sumber suara, namun tidak menemukan apa-apa. Pras pun kemudian masuk lagi ke dalam tenda. "Gak ada kan? Jadi gak perlu takut. Semakin kita takut, mereka semakin berani mengganggu." Pras tersenyum mengejek. Eko hanya membalasnya dengan gelengan kepala. "Maaf teman-teman, aku kebelet buang air kecil. Apa ada yang mau menemani? Jujur, aku takut." Tiba-tiba Mika meringis sambil memegangi perutnya. Eko yang sudah berpengalaman mau menemani. Hana dan Marsha yang juga kebelet pun ikut sekalian. Mereka bertiga pergi ke semak-semak untuk buang air kecil. "Hati-hati ya, kalau ada apa-apa teriak aja," pinta Eko saat mereka masuk ke semak untuk buang air kecil. Eko menunggu dari kejauhan. Mika langsung tenggelam di balik semak-semak. Setelah buang air, dia pun mengeluarkan tisu dari tasnya. Tanpa Mika sadari, bunga melati yang ada di kantong plastiknya pun terjatuh. Mika yang sudah ketakutan tidak menggubrisnya. Mika kembali menemui Eko. Eko sedang berdiri menatapnya. "Gimana yang lain?" Mika bertanya kepada Eko. Sikap Eko berubah total menjadi dingin. Dia hanya menggeleng lalu kembali menatap ke arah yang lain. Tubuh Mika dibuat merinding melihat perubahan sikap temannya itu. Hampir 10 menit menunggu, Hana dan Marsha tidak kunjung kembali. Mika mendadak panik. Dia melihat Eko malah berjalan tidak jelas. "Kok, Hana dan Marsha belum balik? Kenapa kita jalan duluan?" Mika bingung dan bimbang antara ikut Eko atau menunggu teman-temannya. Eko tidak menjawab dan terus saja berjalan. Mika yang takut berada di sana sendirian akhirnya memutuskan untuk mengikuti Eko dari belakang. Eko terlihat diam saja di sepanjang perjalanan hingga dia berhenti. Mika berjalan ke sampingnya dan dia pun terkejut karena melihat ada 2 jalan di depannya. "Aneh, kok tiba-tiba ada jalan? Bukannya tadi lurus terus sampai ke tenda?" Batin Mika keheranan. Saat Mika sedang terheran-heran, tiba-tiba Eko berjalan ke kanan. Dia memilih jalan sebelah kanan. Mika yang meneriaki Eko supaya mau menungguinya. Eko melirik dan membuat tubuh Mika semakin lemas. Tatapan Eko berubah menjadi menyeramkan. Matanya merah dan pipinya menjadi agak tirus. Namun Mika tetap menurut dan mengikuti Eko. Di tengah perjalanan, Mika mendengar suara perempuan tertawa cekikikan. Mika mendadak takut dan memegangi ransel yang Eko bawa. Kok, aku takut kok. Pelan-pelan aja kok."
Mika meminta sambil memohon. Eko kemudian melirik dan hanya tersenyum aneh. Tubuh Mika mulai merinding lagi. Dan suara tertawa itu semakin kencang. Eko tetap saja dengan diamnya. Mika sedikit memeluk dan memejamkan mata karena takut. Dia tidak mau melihat penampakan saat ini. Takut kalau dia pingsan dan ditinggal Eko sendirian. Eko kemudian berhenti lagi ketika berada di persimpangan jalan. Dia seperti bingung memilih jalan yang mana. "Sebenarnya kita mau kemana sih, Ko?" Mika yang sudah tidak tahan pun bertanya. "Turun." Eko menjawab singkat tanpa menatap Mika. "Turun? Bukannya teman-teman masih di tenda?" Kepala Mika pusing karena sulit mencerna apa yang terjadi padanya saat ini. Eko mendadak mengajak turun padahal tadi teman-temannya masih ada di dalam tenda. Eko tidak menjawab dan berjalan ke arah kiri. Ketika hendak menapaki jalan sebelah kiri, samar-samar Mika melihat ada perempuan berdiri menggunakan baju putih dan rambutnya panjang menjuntai hingga hampir menyentuh tanah. Mika pun yang ketakutan refleks berteriak. Eko yang mendengar itu langsung menarik Mika dan memilih jalan satunya lagi. Mika yang ketakutan dan tubuhnya menggigil hanya bisa memejamkan mata. Dia menurut saja kemana Eko membawanya. Lagi-lagi mereka mendengar suara perempuan tertawa. Mika yang ketakutan dan tubuhnya pun mendadak lemas. Dia memohon kepada Eko untuk beristirahat terlebih dahulu. Kali ini Eko mau mendengar permintaannya. Mereka pun istirahat sebentar dan suara perempuan tertawa itu hilang sekejap. Eko tidak berbicara sama sekali, padahal biasanya Eko sering mengajak berbicara. Ketika mendengar suara cekikikan, Eko memaksa Mika untuk segera pergi dari sana. Karena rasa takut yang teramat sangat, Mika pun hanya menurut saja. Sebenarnya tubuhnya terasa sakit semua karena menstruasi, tapi dia paksa dan terus berjalan mengikuti kemana Eko melangkah. Eko berhenti lagi ketika berada di persimpangan. Mika yang menengok ke kiri melihat perempuan berbaju putih untuk yang kedua kalinya. Mika yang takut menarik baju Eko. Eko pun langsung membawa ke jalan yang lain. Mereka terus saja berjalan dihantui suara perempuan tertawa cekikikan. Mika tidak berani bilang, dia hanya melirik ke sebelah kanan dan kiri. Dan di persimpangan selanjutnya, Eko melihat dua jalur kembali yang ada di depan. Mika tidak berani melihat karena takut melihat perempuan berbaju putih itu lagi. Eko kemudian memilih jalur yang tidak ada suara perempuan tertawa cekikikan. Hingga mereka pun terus berjalan melewati pos pertama. Mika merasa sedikit tenang karena sebentar lagi mereka akan sampai. Mika terus saja menguatkan dirinya. Eko kemudian terus berjalan dan menuntun Mika. Dan ketika sampai di gerbang itu, Mika mendengar azan dan Eko berubah sedia kala. "Mika, apa kamu baik-baik aja?" Mika terkejut mendengar pertanyaan dari Eko. Dia pun langsung menatap wajah temannya itu. Wajah temannya itu tidak lagi menyeramkan dan berpenampilan seperti biasa. "Iya kok, aku baik-baik aja kok." Mika semakin tenang dan mereka akhirnya sampai di jalur masuk pendakian. Mika terkejut karena Pras dan yang lainnya sudah berada di sana. Mereka yang melihat Mika dan Eko langsung datang berhamburan mendekat. "Syukurlah kalau Mika selamat." Hana tiba-tiba memeluk Mika. Mika terkejut dengan apa yang temannya katakan. "Selamat? Memangnya tadi aku kemana aja?" "Aku kira kamu bakal hilang, Mik. Dari tadi kami turun, kamu itu terlihat sendiri." Marsha memeluk Mika sambil menangis. Mika masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dia pikir dia hanya buang air kecil dan tidak kemana-mana. Tapi kenapa teman-temannya terlihat panik? Mika masih terlihat seperti orang yang linglung. Eko pun mengajak mereka menepi dan duduk di base camp. "Jujur, aku gak tahu apa yang terjadi sama aku. Memangnya ada apa?" Mika masih penasaran. "Tadi waktu hujan saat kita di tenda, kamu tiba-tiba pergi sendirian ke semak-semak. Kami kira kamu itu cuma kencing. Kami tunggu, karena hujan semakin deras dan ada angin besar, kami memutuskan untuk turun. Tapi Eko gak mau dan memilih mencarimu." Mendengar cerita dari Pras, Mika pun terkejut. Seingatnya, dia buang air kecil berempat. "Hah? Berempat? Aku dan Marsha masih di tenda, Mik." Hana terkejut. "Sumpahan, kita itu berempat. Lalu aku hanya bertemu sama Eko, dan sikap Eko pun jadi aneh. Matanya merah dan sangat dingin." Mika menunjuk wajah Eko. "Loh, kok aku? Bukannya kamu yang aneh seperti orang linglung? Hanya diam saja dan pandangannya kosong." Eko menggeleng sambil menggaruk kepalanya. Mika menjadi pusing.
Dia tidak mau membahas hal ini lagi karena sulit dinalar. Mereka pun akhirnya kembali ke rumah Mbah Parti. Ketika berada di rumahnya, Mika menceritakan semuanya yang terjadi kepada Mbah Parti. Mbah Parti bukannya panik, malah tertawa kecil. Mika dan yang lainnya hanya bisa saling memandang. Mbah Parti sepertinya sudah tahu apa yang terjadi kepada Mika. "Kalian mau tahu apa yang terjadi kepada teman kalian itu?" Mbah Parti pun tertawa lagi. "Iya Mbah, kami penasaran," sahut mereka bersamaan. "Begini, sebenarnya temanmu itu tidak boleh mendaki karena sedang menstruasi. Tapi karena terlanjur, makanya aku bawakan bunga untuknya. Aku tahu dia bakal disesatkan oleh penunggu di sana. Makanya bunga ini sebagai tanda kalau kalian itu adalah anakku. Tadi saat turun, kamu melihat perempuan kan?" Mika terkejut dan dadanya sedikit dia angkat. Apa yang Mbah Parti katakan itu adalah benar. Mika pun langsung mengangguk dengan cepat. "Perempuan itu tahu kalau kamu bawa bunga, makanya dia mencegah kalian pergi ke jalan yang salah. Andai tidak ada perempuan tadi, kalian itu sudah masuk ke jurang." Mbah Parti tertawa lagi. Mereka sedikit tidak percaya, tetapi Mika yang mengalaminya kini mulai percaya. Mbah Parti kemudian mengambilkan minum dan makanan untuk mereka. "Percaya atau tidak itu terserah kalian. Yang jelas kalian sudah mengalaminya sendiri." Mbah Parti tersenyum saat menyuguhkan minum dan makanan. Mereka pun menyantap makanan dalam keadaan keheningan karena masih memikirkan kejadian tadi. Selesai makan, mereka pun pamit untuk pulang. Mbah Parti dan cucunya mengantar mereka sampai ke depan pintu. Eko pun langsung menjalankan mobilnya setelah berpamitan. Mereka yang kelelahan dan tidak percaya dengan apa yang terjadi waktu mendaki memilih diam saat perjalanan pulang. Namun ketika mobil berada di tengah jalan, mereka mendengar suara perempuan tertawa cekikikan lagi. Eko pun kaget dan menghentikan mobilnya. "Apa kalian dengar suara perempuan cekikikan?" Eko bertanya sambil menatap satu persatu temannya. "Iya Ko, aku dengar." Pras menjawab sedangkan yang lainnya pun mengangguk. Eko mengecek keluar, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan di tengah perjalanan mereka kembali mendengar lagi. Eko berhenti dan saat hendak mengecek keluar, Eko mendapat telepon dari temannya. "Halo, kenapa?" tanya Eko dengan panik. "Temanmu itu masih ada yang bawa bunga. Sebaiknya kamu kembali, karena perempuan yang ada di gunung itu bakal ngikutin terus." Eko kaget karena pantas saja dari tadi dia mendengar suara perempuan tertawa cekikikan. Eko kemudian menutup teleponnya, lalu meminta Mika mengecek tasnya apa masih ada bunga atau tidak, karena kalau masih ada, perempuan itu akan mengikuti mereka terus. "Sepertinya ketinggalan waktu buang air kecil," Mika menggeleng. Eko pun menyampaikan kepada temannya, tapi temannya meminta Mika mengecek lagi karena itu demi keselamatan mereka. Mika pun kemudian mengecek lagi dan dia menemukan satu bunga di atas tas bagian depan. Eko pun yang panik langsung memutar balik mobilnya dan kembali ke rumah Mbah Parti. "Nanti kalau ada perempuan itu di tengah jalan jangan berhenti. Kamu tabrak aja kalau perlu." Temannya pun mengingatkan sambil menutup telepon. Dan Eko pun menurut. Apa yang temannya katakan ternyata benar. Tidak jauh dari sana ada perempuan berbaju putih berdiri di tengah jalan. Pras dan yang lainnya pun teriak dan meminta Eko untuk menghindar. Namun Eko memilih untuk menabraknya. Saat dia menabrak perempuan itu, teman-temannya teriak tidak karuan. "Udah, kalian tenang aja. Itu perempuan jadi-jadian." Eko mencoba menenangkan teman-temannya. Teman-temannya sontak melihat ke belakang. Perempuan tadi pun menghilang. Mereka menjadi ketakutan. Eko kemudian mempercepat laju mobilnya hingga mereka sampai di rumah Mbah Parti. Ketika sudah sampai di sana, mereka pun mengembalikan bunga yang Mika bawa. Dan setelah mengembalikan bunga itu, mereka pun pulang dan tidak ada yang mengganggunya lagi. Ketika sampai di rumah, kemudian Mika menceritakan hal yang ia alami kepada keluarga dan tetangganya. Sejak kejadian itu, Mika dan Eko malah semakin dekat. Mereka sering berkomunikasi, terutama membahas tentang pendakian. Mika yang masih takut belum berani mendaki lagi. Tetapi Eko mencoba meyakinkan lagi kalau kejadian itu tidak akan terjadi berulang kali. "Kalau mau, besok ikut aku mendaki ke Andong. Gunungnya gak tinggi kok." Eko mengajak Mika untuk mendaki. "Tapi aman kan? Gak angker seperti yang kemarin?" Mika masih takut. "Udah, aman, tenang aja." Ketika Mika mendapati jatah libur, dia mendaki dengan Eko.
Mika kaget karena dia kira mereka mendaki dengan banyak orang dan ternyata hanya berdua. Ketika sampai di puncak, Eko kemudian melamar Mika. Mika kaget dan terharu karena Mika diam-diam pun juga suka dengan Eko dan akhirnya menerima lamarannya. Mereka akhirnya menikah dan mengejutkan banyak orang. Ibunya pun senang karena Mika pun akhirnya menikah. Hana, Marsha, dan Pras datang ke pernikahan dengan membawa bunga melati. Melihat bunga itu, Mika dan Eko pun tertawa. Ini nih, gara-gara disesatkan penunggu gunung, kalian itu malah menikah. Hana mengejek Mika sambil menjulurkan lidahnya. Jodoh emang bisa datang kapan aja dan gak bisa ditebak, kata Mika sambil tertawa menggandeng tangan Eko. Pernikahan itu selesai dan mereka pun berencana berbulan madu di kaki Gunung Lawu. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak cerita ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Jangan lupa juga untuk follow akun sosial media Instagram dan TikTok Mereka Ada di @merekaada_channel. Kalau begitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.